Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para generasi muda dan generasi penerus yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Setiap kali tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Waktu kecil di pedesaan ketika itu tahun 50-an, saya di sekolah rakyat namanya, belum ada SD. Saya diajari guru menceritakan tentang Sumpah Pemuda. Bayangan yang ada di benak ini adalah pemuda berbagai suku, ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Sumatera kumpul di sana. Satu gedung yang megah, kongres, ada mungkin perdebatan, sengit, kemudian diambil satu secara aklamasi diambil keputusan. Bayangan saya begitu indah. Ternyata ada seorang pelaku sejarah tahun 1990-an nulis di harian Surabaya Post menceritakan potret realnya kejadian seputar 28 Oktober tahun 1928 itu. Di gambar situ saya terharu dan geli. Terharu karena pemuda-pemuda saat itu dengan fasilitas yang amat sangat minim itu sampai mengumpulkan dana dengan jalan meluakkan sepatu, ada yang meluakkan jam arlojinya itu, ada yang meluarkan bajunya, dikumpulkan untuk biaya hidup. Hal ini patut dicontoh, patut dijadikan teladan. Tapi ada juga yang menggelikan. Kenyataan bahwa saat itu pertemuan di lapangan terbuka. Kemudian dari 10 pidato, 7 itu berbahasa Belanda, 3 yang berbahasa Indonesia. Pada saat pidato yang berbahasa Belanda, 3 panitia di balik di belakangnya pembicara itu oret-oret tulisan. Kemudian ditunjukkan sebelahnya, bagus ya, tunjukkan sebelahnya, bagus ya. Begitu selesai pidato yang berbahasa Belanda, itu dideklarasikan seolah-olah keputusan hasil rapat. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Seolah-olah itu keputusan aklamasi rapat itu. Nah, konyolnya adalah ternyata itu setelah pidato pakai bahasa Belanda. Ternyata sejarah memang begitu. Seringkali diromantisir sehingga indah. Dan kita sekarang mewarisi tanggal setiap 28 Oktober kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua, ini ada cerita yang sama dengan itu, dimulai dari hal informal tapi kemudian menjadi fenomena, yaitu dengan lahirnya Cinta Alam Indonesia. Tahun 80-an tepat ada acara di asrama Pondok Haji, asrama Haji. Jam 3 pagi dini hari kita nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Akhirnya turun dari lantai 3, turun ke lantai 1. Untuk apa? Ngopi. Iseng-iseng, gimana kalau kita kumpulkan tokoh-tokoh pemuda, yuk
tapi outdoor aja, jangan di dalam gedung sambil camping gitu. Oh bagus. Kenapa? Ya tukar menukar pengalaman perjuangan. Oh ya. Nah, try outnya pertama ada 10 muda gitu, camping malam minggu bersama-sama di sekitar daerah Megamendung sana, di camping ground. Begitu minggu sore selesai, tenda dibongkar, ternyata di keliling itu banyak kondom bekas. Kemudian para tokoh-tokoh ini mikir, wah kalau begini harusnya diisi sesuatu yang bermanfaat. Diisilah nasihat-nasihat agama, pengarahan-pengarahan, motivasi-motivasi, dan memperluas cakrawala pikir mereka dengan diberi tahu, diceramai tentang perkembangan teknologi dan sebagainya. Kemudian ada camping ground yang berikutnya. Setiap tahun kita adakan namanya Cinta Alam Indonesia di Wonosalam, pindah lagi di Waduk Kedung Ombo, pernah di Gunung di Semarang, Ungaran, dan pernah di Karangkates. Nah, alhamdulillah kemudian menetap di Wonosalam, camping ground Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Nah, ini sudah ke-34. Sehingga banyak alumni terdahulu, sudah banyak yang menjadi orang-orang penting. Banyak yang ada, bukan sedikit, yang menjadi perwira, bahkan bintang. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi eksekutif beberapa perusahaan. Bahkan ada yang sudah ngambil doktor di luar negeri dan sebagainya. Alumni dari ini. Nah, suatu ketika saya pernah berkunjung ke kantornya Pak Tarmuji, Ketua DPR RI waktu itu. Langsung beliau mengatakan, aku iri mas sama kamu. Loh, ada apa Pak? Iri apa? Kamu bisa mengadakan kaderisasi di bawah pohon cengkeh. Loh, Bapak kok tahu? Tahu. Jangan seperti ini. Kemudian buka laci, disodorkan ke saya. Saya bingung. Ini apa Pak? Ini kwitansi. Itu tagihan dari Hotel Indonesia. Teman-teman organisasi yang sering muncul di TV itu loh, ngadakan kaderisasi di hotel, nggak bisa bayar, disodorkan suruh bayar ke DPR. Nah, mereka itu hanya untuk show off saja. Intinya pelatihan tidak mengenai. Nah, Anda bisa melakukan pelatihan bahkan di bawah pohon cengkeh. Nah, apa moral dari ini? Ternyata kita jangan takut memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang konyol, hal-hal yang informal. Siapa tahu perkembangan zaman, perkembangan konstelasi Republik ini menjadikan sesuatu yang besar, yang monumental. Moga-moga Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.